Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Iskandar ingin mencoba menjelaskan terkait tugas besar dalam membangun lexical analyzer dan parser untuk kasus seleksi kondisi if pada bahasa Java. Yang pertama, untuk membangun program lexical analyzer parser, kita membutuhkan konstruksi CFG atau context free grammar, finite automata, dan parse table terlebih dahulu. Untuk lexical analyzer itu bertugas untuk menganalisis input berupa kode sumber Java dan menghasilkan token-token yang valid. Implementasi lexical analyzer pada studi kasus ini dapat melibatkan penggunaan ekspresi reguler atau pendekatan lain untuk mengenali token-token seperti keyword, operator, tanda kurung, bilangan, dan variabel dalam kode pada bahasa Java ya. Untuk parser itu bertanggung jawab untuk melakukan analisis sintaksis terhadap input berupa token-token yang dihasilkan oleh lexical analyzer. Parser akan menggunakan CFG, FA, dan parse table untuk memastikan bahwa urutan token yang diterima sesuai dengan aturan sintaksis yang telah ditetapkan. Langsung aja ke konstruksi konteks free grammar, finite automata, dan parse table. Nah, sebelum dapat melakukan analisis tadi ya, sintaksis yang kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu. Untuk studi kasus ini CFG-nya seperti berikut ya. Jadi ada statement itu aturan awal yang dapat menjadi if statement atau other statement ya. Nah, untuk if statement itu terdapat if, kata kunci if ya, terus ada tanda kurung buka, terus dilanjut expression, terus dilanjut tanda tutup kurung, terus dilanjut oleh statement. Nah, untuk expression ini dia terdapat operan, terdiri dari operan ya, dari operan yang dihubungkan oleh operator. Nah, untuk operan ini dia terdapat dua ya, number atau variable. Nah, untuk operator sendiri itu ada sama dengan ya, sama dengan untuk compare, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Untuk number ini digit ya, numeric. Untuk variable itu ada letter dan ada juga identifier. Nah, untuk digit ini tadi dari 0 sampai 9. Nah, untuk letter ini dari huruf A sampai Z, dari yang kecil sampai huruf yang besar. Nah, untuk identifier tadi ya, dia ada letter, ada digit, terus ada statement ya, statement lain dalam bahasa Java. Nah, untuk finite automatanya itu ada stage-nya ada 5 ya. Ada S, I, C, O, sama E. Nah, untuk S itu start state-nya. Nah, untuk except state-nya itu ada di E. Transition-nya seperti berikut ya. S, nanti transition-nya ke I itu nanti ada state S itu start ya. Untuk I itu if statement ya, yang di atas nih, if statement. C itu untuk condition. O itu untuk other statement. E itu untuk
itu untuk accept state-nya ya. Tadi accept state-nya oke. Oke. Dari S FA pindah ke untuk transitionnya itu dari S untuk awal state, FA pindah ke state I. Saat menerima input if dari state I, FA akan pindah ke C, saat menerima input buka tutup kurung ya dari state C. FA pindah ke state E saat menerima input buka kurung ya dari state C. Dari state C, FA pindah ke state O saat menerima input kurawal buka atau input selain tutup kurung ya. Dari state O, FA pindah ke state C atau state E saat menerima input yang sesuai dengan aturan CFG. Dari state O, FA pindah ke state E saat menerima input kurawal kurung. Setelah input sebelumnya adalah buka kurung dari state E, FA tetap berada di state E karena sudah mencapai state terakhir. Jadi FA ini menggambarkan alur transisi dari awal hingga akhir berdasarkan CFG yang di atas ini, untuk kasus seleksi kondisi if ya dalam bahasa Java. Nah, untuk parse table, baris parse table ini ada dua ya, mewakili dua simbol non-terminal dan juga simbol terminal. Setiap sel pada parse table menunjukkan produksi aturan yang digunakan saat simbol non-terminal dan terminal tertentu dipilih. Jika simbol non-terminal statement berada di dalam stack dan token berikutnya adalah if, maka kita menggunakan produksi aturan statement if statement. Jika simbol non-terminal if statement berada di dalam stack dan token berikutnya adalah buka kurung, maka kita menggunakan produksi aturan if statement, if expression and statement. Jika simbol non-terminal expression berada di dalam stack dan token berikutnya adalah number, maka kita menggunakan produksi aturan expression, operator. Jika simbol non-terminal operan berada di dalam stack dan token berikutnya adalah number, maka kita menggunakan produksi aturan operan number. Jika simbol non-terminal operator berada di dalam stack dan token berikutnya adalah sama dengan, maka kita menggunakan produksi aturan operator sama dengan. Ini ya. Dan berikut seterusnya ya. Nah, sekarang selanjutnya ke program. Untuk program ini dibuat dengan menggunakan program Java. Jadi di sini saya membuat dua objek atau dua file ya. Yang satu untuk menghandle lexical analyzer, yang satu khusus untuk parser. Jadi kita coba contohkan satu use case, misalkan positive case, misalkan if x lebih dari 10, maka kita coba return system.out.println
lebih dari 10. Nah, kita coba dengan kondisi if statement seperti ini. Kita coba cek apakah ini sesuai dengan kondisi atau bahasa Java. Kita coba enter. Nah, setelah dianalisis bahwa inputan ini atau kondisi if ini ternyata valid ya. Nah, kita coba untuk use case negatif. Misalkan kita x sama ya, kita coba samakan, tapi di belakangnya kita hilangkan penutup kurawalnya. Nah, jika kita bisa lihat output dari program ini akan memberitahu ya bahwa sintak tersebut itu kurang penutup kurungnya ya. Jadi setelah dianalisis oke. Jadi ini harusnya tidak valid ya. Jadi setelah dianalisis ini harusnya tidak valid seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.